Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tria Noviani dengan NIM 19050 36019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan pembiayaan syariah. Adapun penjelasan yang terkait dengan perusahaan pembiayaan syariah yang akan saya paparkan diantaranya pengertian, dasar hukum, fungsi dan peranan, prosedur operasional, dan perkembangan lembaga. Nanti saya akan juga tampilkan video terkait dengan mini riset perusahaan pembiayaan syariah. Apa sih perusahaan pembiayaan syariah itu? Perusahaan pembiayaan syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, dalam perusahaan pembiayaan syariah tentunya menggunakan prinsip-prinsip syariah, diantaranya tidak riba, gharar, dan sebagainya. Dasar hukum dari perusahaan pembiayaan syariah diantaranya: pertama, Peraturan OJK nomor 28/POJK.05/2014 tentang perizinan dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. Yang kedua, Peraturan OJK nomor 30/POJK.05/2014 tentang tata kelola yang baik bagi perusahaan pembiayaan. Yang ketiga, Peraturan OJK nomor 31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.
Fungsi dari perusahaan pembiayaan syariah adalah untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat yang membutuhkan. Peranan dari perusahaan pembiayaan syariah adalah membantu masyarakat yang membutuhkan dana atau barang modal untuk melakukan kegiatan produktif atau konsumtif dan menjadi solusi alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana atau barang modalnya selain ke perbankan. Selanjutnya terkait dengan prosedur operasional perusahaan pembiayaan syariah. Dalam perusahaan pembiayaan syariah ada 4 kegiatan usaha yang dilakukan. Yang pertama adalah sewa guna usaha atau leasing. Yang kedua, anjak piutang atau factoring. Yang ketiga, usaha kartu kredit atau credit card. Dan yang keempat adalah pembiayaan konsumen atau consumer finance. Prosedur operasional perusahaan pembiayaan syariah. Langkah-langkahnya: calon mengajukan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, dari Ketua Bapepam LK, permohonan diteruskan ke Biro P3. Biro P3 memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan izin usaha perusahaan pembiayaan sesuai PMK nomor 84/PMK.012/2006. Jika termasuk DKM dan DTL, maka Biro P3 mengirimkan surat permintaan kelengkapan persyaratan bagi direksi, komisaris, dan pemegang usaha. Jika tidak, maka Biro P3 memproses permohonan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan atau PP sesuai ketentuan dalam PMK nomor 84/PMK.012/2006. Selanjutnya, Biro P3 memberi pertimbangan menerima atau menolak permohonan izin usaha perusahaan pembiayaan. Jika pengajuan ditolak, maka Biro P3 mengeluarkan surat penolakan pemberian izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan. Jika pengajuan diterima, maka dikeluarkan KMK izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan. Pemberian izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dilakukan oleh Ketua Bapepam LK. Selanjutnya, perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan wajib mengikuti kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal izin usaha ditetapkan. Kemudian melaporkan kegiatan usaha kepada Menteri Keuangan. Dalam melakukan kegiatan operasional, maka perusahaan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari paling kurang 2 orang anggota dan 1 orang ketua. Anggota DPS diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi MUI. Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan nasihat dan saran kepada direksi, mengawasi aspek syariah, berjalan operasional perusahaan pembiayaan, dan sebagai mediator antara perusahaan pembiayaan dengan DSN MUI. Perusahaan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap tanggal 10 setiap bulan dan mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah oleh Dewan Pengawas Syariah yang dengan tembusan kepada DSN MUI. Perkembangan perusahaan pembiayaan syariah. OJK mencatat sampai dengan Februari 2019, pembiayaan syariah industri multi finance merosot 31,94% menjadi 19,02 triliun rupiah. Padahal periode yang sama di tahun sebelumnya yakni 2018, pembiayaan multi finance syariah masih tembus di angka 27,95 triliun rupiah.
Perkembangan aset perusahaan pembiayaan syariah juga mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Sedangkan market share-nya masih pada posisi 4,39%. Jumlah perusahaan multi-finance juga mengalami penurunan dari 32 buah perusahaan dari tahun 2013 menjadi 27 pada tahun 2017. Kondisi ini merupakan alarm bagi pegiat dan pengusaha yang bergerak di bidang pembiayaan syariah, karena dari tahun ke tahun aset perusahaan pembiayaan syariah terus mengalami penurunan dan dengan market share yang cenderung stagnan. Terakhir, sebagai seorang muslim, maka kita harus menghindarkan diri dari praktik riba, gharar, judi, dan sebagainya. Yuk mulai beralih dari yang konvensional ke perusahaan pembiayaan yang ke syariah, agar hidup lebih berkah dan